Selamat siang rekan-rekan manajemen Velcase. Nama saya Siti Wulan Setiawati dan hari ini saya akan bertindak sebagai konsultan bisnis digital Anda. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil analisis strategis berbasis data untuk menjawab tantangan performa bisnis Velcase saat ini. Analisis ini mengintegrasikan 3 pilar utama, yaitu sales dan marketing, finance operasional, serta human research. Tujuannya adalah merancang rekomendasi bisnis komprehensif yang tidak hanya mendorong profitabilitas, melainkan juga mengedepankan etika kerja dan keberlanjutan demi masa depan Velcase. Mari kita bedah situasi Velcase saat ini. Velcase sukses menarik trafik pengunjung yang sangat tinggi berkat investasi agresif pada kampanye digital dan kolaborasi influencer. Namun, pertumbuhan impresif ini memicu tekanan operasional yang berat, seperti konversi pembelian masih tidak konsisten, biaya refund membengkak, serta rantai pasok dinilai tidak efisien. Di sisi lain, tim SDM mengkhawatirkan tingginya tingkat turnover karyawan, khususnya di divisi fulfillment dan layanan pelanggan. Berdasarkan dashboard perilaku pengguna dari data Clickstream, kita menemukan akar penyebab masalah konversi. Trafik kunjungan di tahap page view dan produk view sangat masif, mencerminkan minat yang tinggi pada pakaian sehari-hari seperti kategori atasan yang mendominasi 60,09% interaksi, namun terjadi penurunan interaksi terbesar pada transaksi menuju tahap purchase atau pembelian. Mengapa ini terjadi? Potensi utamanya adalah adanya hambatan saat check out, ketidaksesuaian ekspektasi visual produk dengan deskripsi aslinya, atau biaya tambahan yang mengejutkan Gen Z dan milenial di akhir transaksi. Jadi, masalah Velcase bukanlah kurangnya traffic, melainkan kebocoran pada tahap konversi akhir. Beralih ke sudut pandang finansial. Dashboard finansial operasional mendeteksi bahwa pengeluaran terbesar berpusat pada platform fees dan biaya inventory. Namun, perhatian utama kita tertuju pada nominal refund yang mencapai 1,56 miliar rupiah. Angka yang sangat mengkhawatirkan karena hampir setara dengan total transaksi kredit sebesar 1,52 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat retur produk, pengembalian dana massal. Ini menguras margin profitabilitas ekspansi kita. Pemicunya selaras dengan masalah rantai pasok, yaitu akurasi distribusi gudang pusat ke hub regional yang lemah, kesalahan ukuran, atau cacat produk yang lolos ke pelanggan. Isu finansial dan marketing tadi terjadi berdampak langsung pada kesejahteraan manusia di dalam organisasi. Dashboard HR menunjukkan bahwa divisi fulfillment dan customer service memegang angka turnover tertinggi. Karakteristik karyawan yang keluar mayoritas berada di rentang usia produktif 25-35 tahun dengan masa kerja pendek, yaitu di bawah 4 tahun. Melalui analisis data exit interview, alasan paling dominan mutlak disebabkan oleh workload stress atau stres beban kerja. Ketika kampanye marketing mendatangkan pesanan besar tanpa dibarengi kesiapan sistem operasional, tim gudang harus menanggung lonjakan lembur ekstrim. Akibatnya, karyawan mengalami burnout, memutuskan untuk resign, dan memaksa perusahaan mengeluarkan biaya rekrutmen staf pengganti yang tidak sedikit. Untuk mengatasi krisis ini, kami menyusun rekomendasi bisnis terintegrasi yang telah direvisi melalui lensa etika bisnis dan Sustainable Development Goals atau SDGs, adil bagi semua pihak. Pertama, optimasi funnel dan kontrol refund yang selaras dengan SDGs. Nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kita tidak boleh menekan refund secara agresif yang merugikan hak konsumen. Sebaliknya, kurangi refund dengan meningkatkan kualitas akurasi produk, perbaikan foto, deskripsi ukuran, serta kontrol ketat di gudang Jawa Barat. Ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan jangka panjang. Kedua, manajemen beban kerja dan retensi staf yang selaras dengan SDG nomor 8 mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, efisiensi biaya operasional tidak boleh dilakukan dengan mengeksploitasi tenaga kerja.
Hellcase harus mengurangi pemborosan operasional, merekrut staf musiman berbasis perkiraan HR untuk meredam workload stress, serta meningkatkan keterlibatan karyawan via pelatihan terstruktur. Secara garis besar, peta jalan jangka pendek Hellcase difokuskan pada penyederhanaan alur check-out, monitoring harian laju refund, dan pembatasan lembur ekstrim tim operasional. Dalam jangka menengah, integrasi data lintas divisi dan implementasi predictive analytics untuk deteksi dini burnout SDM harus segera dibangun, dengan menyeimbangkan antara ekspansi pasar, efisiensi keuangan, dan kesejahteraan karyawan. Hellcase akan tumbuh menjadi merek e-commerce yang sehat, profitable, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu manajemen. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Memasuki sesi kedua, saya ingin merefleksikan perkembangan kemampuan saya selama menyelesaikan rangkaian tugas praktikum ini. Melalui proyek analisis Hellcase, saya berhasil memperoleh skill baru yang sangat berharga, khususnya dalam mengadopsi pendekatan berbasis data menggunakan Power BI untuk memvisualisasikan perilaku clickstream pengguna, menganalisis risiko finansial, dan melacak pergerakan retensi SDM. Saya juga belajar bagaimana menguji sebuah keputusan bisnis dengan prinsip global keberlanjutan PBB atau SDGs. Dalam proses pengerjaannya, saya menghadapi tantangan yang cukup menguras waktu dan tenaga, baik dari segi konseptual maupun teknik. Secara konseptual, kesulitannya dalam menyatukan data lintas divisi yang awalnya terfragmentasi menjadi satu alur cerita yang utuh. Selain itu, saya juga mengalami kendala teknis yang tidak terduga, di mana laptop saya sempat beberapa kali error, bahkan crash. Saya mencoba memproses dataset dan merender visualisasi grafik yang berat di Power BI. Hal ini sempat menghambat produktivitas dan memaksa saya untuk melakukan manajemen waktu yang lebih ketat agar tugas ini tetap selesai. Dalam proses pengerjaannya, saya memanfaatkan AI sebagai asisten analisis, namun saya menemukan dua contoh di mana AI memberikan hasil yang kurang relevan dan salah dalam konteks bisnis Hellcase. Contoh pertama, saat menganalisis sales dan marketing, AI memberikan rekomendasi umum agar Hellcase melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan traffic situs. Padahal, berdasarkan data dashboard asli, traffic Hellcase sudah sangat tinggi. Tantangan sesungguhnya adalah memperbaiki konversi di tahap akhir checkout, bukan mendatangkan traffic baru. Contoh kedua, ketika membahas optimasi pengeluaran, AI menyarankan pemangkasan anggaran biaya operasional secara agresif dan pengurangan staf layanan pelanggan untuk menekan pengeluaran. Saran ini salah kaprah karena mengabaikan kondisi kritis Hellcase yang justru sedang mengalami workload stress tinggi. Jika staf dikurangi, karyawan yang tersisa akan makin burnout, kualitas layanan jeblok, dan tingkat turnover operasional justru akan semakin parah. Pengalaman ini membuktikan bahwa kecerdasan adalah alat bantu yang baik, namun penalaran kritis manusia tetap memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan bisnis yang etis. Sekian refleksi dan presentasi saya. Terima kasih.